Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum pengukuran dan rangkaian listrik modul 2, yaitu osiloskop dan mikroskop. Dimana untuk percobaan pertama kita melakukan kalibrasi osiloskop. Untuk kalibrasi osiloskop, yang pertama kita hubungkan osiloskop dengan tegangan jala. Kemudian saklar power pada posisi on dan tunggu beberapa saat. Pada layar akan muncul berkas elektron. Sini terdapat tombol power yang berfungsi untuk menghasilkan daya pada osiloskop. Kemudian ada fokus untuk memfokuskan sinyal dari osiloskop, dan juga intensitas yang berfungsi untuk memperjelas mencerahkan sinyal dari osiloskop. Pertama, kita hidupkan osiloskopnya. Baiklah, untuk percobaan pertama yaitu kalibrasi osiloskop, di mana kita menghidupkan osiloskop, kemudian tunggu beberapa saat hingga sinyal muncul pada layar osiloskop. Kemudian kita mengatur posisi pada osiloskop dengan cara menggunakan kontrol panel pada position vertikal. Kita mengaturnya ke posisi di tengah. Kemudian kita menginputkan input pada channel 2 dan dihubungkan ke channel kalibrasi, di mana pada layar osiloskop terdapat bentuk sinyal seperti berikut. Kemudian kita mengatur agar sesuai dengan channel inputnya, yaitu channel 2. Pada layar osiloskop dapat kita lihat untuk mengatur kalibrasinya sebesar 2V peak to peak, dimana di sini kita mengatur tegangannya melalui volt per diff. Dimana maksud volt per diff ini yaitu besarnya tegangan per kotaknya. Di sini kita menggunakan tegangan 1 volt per diff, dimana satu kotaknya itu bernilai 1 volt. Nah, untuk hasil dari tegangan kalibrasinya sebesar 2 volt peak to peak, maka setelah kita lihat pada layar juga menghasilkan tegangan sebesar 2 volt peak to peak. Kemudian setelah kita melakukan kalibrasi pada osiloskop, maka ukurlah tegangan serta periodenya untuk nilai pada jurnal. Pada jurnal dapat kita lihat di mana kita menggunakan channel 2 tadi atau kanal B. Sini kita dapat mengatur volt per diff-nya sesuai dengan pada osiloskop. Yang pertama sebesar 0,5. Nah, di sini dapat kita lihat pada 0,5 volt per diff. Jadi untuk satu kotak itu bernilai 0,5. Jadi di sini terdapat dari puncak ke puncak itu sebanyak 4 kotak. Jadi 0,5 dikali 4 sebesar 2 volt peak to peak. Begitu juga pada volt per diff lainnya, yaitu sebesar 1, 2, 5. Dan untuk periode dapat kita lihat pada kontrol panel time per diff, di mana di sini periodenya itu sebesar 1 milisecond atau sekitar 10 kali 10 pangkat min 3 second. Baiklah, kita masuk ke percobaan 2, yaitu mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Pertama, kita menyusun rangkaian seperti bergambar berikut, mana di sini terdapat satu fungsi generator atau osiloskop dan power supply. Kemudian kita atur power supply itu sebesar 4 volt. Lalu kita mengatur frekuensi sebesar 1 kHz dan besar tegangan 4 Vp. Itu dapat diatur pada fungsi generator. Nah, dengan cara kita mengklik fungsi generator, kita atur frekuensi sebesar bisa kita 1 kHz atau 1000 Hz, atau bisa kita buat 1 dan amplitude sebesar 4 Vp. Dan kita runningkan. Untuk bentuk gelombangnya dapat kita lihat pada osiloskop. Di sini dapat kita lihat bentuk gelombang dari rangkaian tersebut, mana channel A merupakan input AC atau tegangan bolak-balik, dan channel B itu searah atau DC. Kita lihat pada jurnal. Nah, di sini pada jurnal kita
mengukur dan mengamati tegangan AC dan tegangan DC dan AC, dimana yang diamati itu berupa amplitudo, periode, dan frekuensi. Pertama, kita mengatur TMBS sebesar 1 milisecond untuk dapat lebih memperjelas bentuk gelombangnya. Kemudian untuk tegangan AC dapat kita lihat pada channel A, dimana untuk amplitudo VP itu dapat kita hitung melalui dengan meletakkan satu titik dan pada puncak dan titik lain pada puncak lainnya. Dapat kita lihat untuk tegangan AC amplitudo VP itu sebesar 7,98 atau besar dari tegangan itu tergantung pada peletakan dari titik antara puncak-puncaknya. Kemudian untuk periode itu sebesar 1 milisecond karena banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu sebesar 1 milisecond. Untuk frekuensi itu sebesar 1 kHz. Dan untuk tegangan DC dapat kita lihat untuk amplitudo itu sebesar 4 volt pada channel B. Kemudian untuk periodenya itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu sebesar tak hingga, dan frekuensinya itu tidak ada atau nol dikarenakan tidak adanya gelombang banyak gelombang per satu waktu sih. Oke, kita lanjut ke coba 3. Pada percobaan 3, kita mengukur dan mengamati frekuensi. Yang pertama, kita menyusun rangkaian seperti gambar berikut, di mana fungsi generator terhubung dengan osiloskop. Nah, di sini kita disuruh mengamati frekuensi pada berbagai bentuk gelombang, diantaranya itu gelombang sinusoidal, gelombang gergaji, maupun gelombang pulsa. Pada jurnalnya dapat kita lihat, yang pertama itu gelombang sinusoidal, dapat kita atur pada fungsi generator, yang frekuensi dan amplitudo yang sama pada percobaan 2 itu 1 kHz dan 4 V peak to peak. Untuk bentuk gelombang dapat kita atur pada fungsi generator. Yang pertama itu gelombang sinusoidal. Kita running. Kemudian bentuk gelombangnya dapat kita lihat pada osiloskop. Selanjutnya, untuk mengganti gelombang gergaji dapat kita ganti melalui fungsi generator dengan bentuk gelombang gergaji. Kemudian kita stop dan kita play lagi. Dapat kita lihat bentuk gelombangnya pada osiloskop. Selanjutnya, gelombang pulsa, begitu juga pada gelombang pulsa. Kita mengganti melalui fungsi generator. Kemudian kita stop dan kita start lagi, running lagi. Dan dapat kita lihat bentuk gelombangnya pada osiloskop. Nah, untuk frekuensi pada fungsi generator dapat kita lihat sesuai dengan yang kita atur tadi, sebesar 1 kHz. Dan percobaan keempat yaitu membandingkan frekuensi dengan cara Sajos, di mana kita menyusun rangkaian seperti gambar berikut, di mana terdapat dua fungsi generator dan osiloskop. Kemudian kita dapat melihat jurnalnya. Nah, di sini kita melakukan perbandingan frekuensi, di mana frekuensi ini dapat kita import pada fungsi generator. Untuk yang pertama itu frekuensi 1:1. Dapat kita lihat, yang pertama kita atur frekuensinya sebesar 1 kHz atau 1000 Hz dengan amplitudo sebesar 4 atau 10. Kemudian kita ngatur juga pada fungsi generator yang kedua dengan jumlah yang sama karena perbandingan 1/1 itu 1000 Hz dengan amplitudo 10. Dapat kita running. Kemudian bentuk gambar saja dapat kita lihat seperti pada osiloskop, dimana untuk dapat menggerakkan gambar sajusnya kita mengatur salah satu fungsi generatornya dengan menambahkan satu frekuensi. Dapat kita lihat bentuk dari gambar sajusnya. Begitu juga yang kita lakukan untuk perbandingan 2:1, 3:1, 3:2, dan 2:3. Nah, mungkin saya contohkan satu lagi yaitu pada perbandingan 2:1, di mana di sini kita mengaturnya sebesar 2 kHz. Sedangkan yang untuk fungsi generator 2 tadi 1 kHz, dan dapat kita running. Kemudian dapat kita lihat untuk list sajusnya seperti gambar berikut.